Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Bele Animation. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di mana kesempatan kali ini aku bakal membahas alur cerita film yang berjudul Elemental yang dirilis pada tahun 2023. Film ini garapan Pixar loh. Kalian pasti tahu lah ya, film-filmnya keren-keren banget. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Langsung aja yuk, check it out. Scene pun dimulai di tengah laut, di mana tiba-tiba muncullah seonggok kapal, yang dimana di dalam kapal tersebut terdapat suami istri yang bernama Cinder dan juga Barney. Yang dimana mereka berdua berasal dari elemen api, yang dimana di saat itu elemen api sendiri merupakan elemen yang dikucilkan. Akibat bagi mereka semua, elemen api ini merupakan elemen penghancur. Tak luput juga, Cinder ini ternyata sedang mengandung anak dari Barney, yang dimana usia kandungannya sudah mulai membesar. Beberapa lama kemudian, mereka pun pada akhirnya tiba di sebuah kota yang bernama Element City. Mereka berdua sontak kaget dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka, yang dikarenakan Element City jauh berbeda dengan kota mereka sebelumnya, yang dimana Element City merupakan kota yang maju. Di saat mereka berdua sedang menunggu untuk pemeriksaan paspor, kita ini juga diperlihatkan tentang asal-usul kota Element City. Yang dimana di zaman dahulu kala ada 3 elemen yang saling hidup berdampingan di kota tersebut, yaitu elemen air, tanah, dan juga udara. Welcome the elements. Hey, watch it Sparky. Setelah menaiki kereta dan turun di salah satu stasiun, mereka berdua lalu melanjutkan untuk mencari rumah untuk disinggahi. Setelah berkeliling, tidak ada orang yang ingin menjual rumah dan juga menyewakan kamarnya untuk Barney dan juga istrinya, akibat mereka mengetahui bahwasannya elemen api akan membawa bencana. Yang istilah kata, elemen api ini dianggap sebelah mata di kota tersebut. Nggak lama kemudian, Barney melihat rumah yang ringsek parah, hingga pada akhirnya rumah itu pun berhasil dibeli oleh Barney dan menjadi tempat persinggahan bagi mereka berdua. Beberapa bulan pun berlalu, di mana kita diperlihatkan Cinder yang ternyata telah melahirkan dan memberikan nama anaknya adalah Ember. Setelah hal itu, ada skip timeline lagi hingga Ember sudah mulai dewasa, di mana ayahnya mengatakan untuk si Ember menjaga peninggalan leluhur. Peninggalan leluhur itu merupakan api biru, yang dimana sang ayah mengatakan untuk jangan sampai api biru ini padam. Gak lama kemudian, sang ayah dan juga Ember pada akhirnya bahu-membahu untuk membuat sebuah toko yang bernama Fireplace. Di mana toko ini sendiri menyediakan perlengkapan sekaligus makanan bagi para elemen api. Dan sedari kecil, si Ember ini juga sudah dididik oleh ayahnya untuk membenci elemen air, karena elemen air sendiri akan membawa bencana bagi elemen api. Hingga contohnya ketika toko Fireplace kedatangan 2 remaja elemen air yang sangat amat usil hingga mengakibatkan kerugian. Di mana Ember dan juga sang ayah pun pada akhirnya membuat air itu mendidih dan mengancam akan menguapkan dirinya, hingga pada akhirnya remaja itu pun pergi dari toko Fireplace. Skip timeline pun terjadi kembali, di mana kita diperlihatkan bahwasannya daerah rumah si Ember sekarang merupakan daerah elemen api. Dan dijadikan tempat khusus untuk elemen api berkumpul, hingga gak lama kemudian kita pun diperlihatkan Ember yang sudah remaja. Hari demi hari dilalui oleh Ember, di mana kita diperlihatkan sang ayah yang sudah semakin tua pada akhirnya menyuruh Ember untuk mengambil alih kasir dan menggantikan dirinya. Akan tetapi baru saja menjadi kasir, Ember ini langsung dihadapkan dengan pelanggan yang selengean yang mengakibatkan emosi dia yang masih labil meluap-luap dan meledak. Can't help it, Beberapa hari kemudian, kita ini diperlihatkan Ember yang sudah diberi kepercayaan untuk menjaga toko, tetapi kita ini masih diperlihatkan dengan emosi Ember yang tidak stabil. Di mana kunci penyebab masalahnya adalah ibu-ibu yang komplain akibat panah untuk makanan para api yang sangat amat mahal belakangan hari ini, yang dimana dia malahan memarahi Ember. Dan tentu saja, ya you know lah. Sang ayah lalu menjelaskan kepada si Ember untuk menahan emosinya kembali dan membuat suatu hubungan kepada pelanggannya. Sambil membenarkan kaca yang berada di sana, si Ember ini juga bingung bagaimana caranya untuk menstabilkan emosinya, yang dimana emosinya selalu tidak stabil.
Setelah akan hal itu, si Amber pun pada akhirnya bergegas mencari barang-barang yang akan dikirimkan nantinya. Terlepas dari hal itu, kita juga diperlihatkan sang ibu yaitu Cinder ternyata merupakan paranormal, di mana dia sedang meramal kedua orang yang akan menikah nantinya. Hingga lama kemudian Amber pun masuk, di mana si Amber pada akhirnya diceramahi oleh sang ibu, yang dimana sang ibu sebenarnya tuh menginginkan banget si Amber ini menikah, yang dimana keinginan itu juga diinginkan oleh neneknya yang sewaktu dulu neneknya telah meninggal, dan di kata-kata terakhirnya dia ini menginginkan Amber untuk menikah. Akan tetapi Amber sendiri tidak memperdulikan akan hal itu, lalu pergi dari sana untuk mengantarkan barang-barang. Di depan toko, kita ini diperlihatkan Amber yang ternyata memiliki penggemar yaitu bocah kematian, di mana dia ini bernama Claude. Yang dimana Claude ini pada akhirnya memberikan bunga kepada si Amber dengan melalui keteknya. Alamak! As ordered. Setelah balik ke rumah, kita ini diperlihatkan sang ayah yang ternyata kelelahan hingga Amber pun membopong ayahnya untuk cepat-cepat balik ke kamarnya. Sang ayah juga mengatakan tentang keinginan dia yang ingin pensiun, di mana dia juga menyuruh si Amber untuk esok hari menjaga toko sendirian dikarenakan dia ingin beristirahat. Scene pun berganti ke esokan harinya, di mana kita diperlihatkan Amber yang sangat amat membara-bara untuk menyambut hari itu, di mana ia buka toko pada waktunya. Ibarat kata, toko fireplace ini yang seperti warung namun cuma ada satu-satunya di daerah elemen api, hingga hal itu sendiri membuat toko itu ramai sekali pengunjung. Yang dimana hal itu sendiri membuat si Amber ini kelelahan, hingga hal itu juga mengakibatkan emosi dia ini tidak stabil. Agar tidak mengacaukan si isi ruangan, si Amber ini pun pada akhirnya lari ke basementnya, dan di saat itulah si Amber pada akhirnya mengeluarkan emosinya. Akan tetapi, hal itu sendiri menimbulkan masalah yang sangat amat besar ketika pipa-pipa yang berada di sana bocor dan mengakibatkan si isi ruangan pun banjir. Dengan cepat, Amber ini pada akhirnya berhasil menutup pipa-pipa yang berada di sana, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah siluet air yang ternyata dia merupakan orang dari elemen air. Di mana dia bernama Wade sambil memegang foto milik keluarga si Amber. Wade ini menangis ketika melihat foto keluarga itu yang sangat amat bahagia. Yang tentu saja hal itu sendiri nggak dirasakan oleh Wade yang dikarenakan Wade itu adalah broken. Tentu saja si Amber yang sudah dididik sejak dini untuk memecah air pada akhirnya menanyakan tentang si Wade, dari manakah Wade berasal dan juga apa pekerjaan si Wade. Sambil mencatat, Wade ini menjelaskan bahwasannya dia merupakan pekerja pompa air yang tanpa sengaja tersedot ke sini, dan di mana dia juga mengatakan bahwasannya toko milik ayahnya si Amber harus ditutup. Yang dikarenakan tempat ini banyak sekali kebocoran pipa, namun dengan menggunakan elemen api, si Amber dan juga ayahnya sebenarnya bisa menutup pipa tersebut. Akan tetapi hal itu melanggar hak cipta yang sudah ditentukan di Element City. Tentu saja, Amber yang mendengarkan hal itu pun merasa kesal dan ingin mengambil kertas milik si Wade, hingga pada akhirnya Wade pun pergi dari sana. Get back here! Huh? Next up, Element City. Hey, sorry. Sampailah di suatu titik di mana si Amber ini berhasil membegat si Wade, akan tetapi si Wade dengan kepintaran juga berhasil melewati si Amber dengan menggunakan solokan. Hingga Wade pun pada akhirnya berhasil mengirimkan laporannya. Seketika itu juga, Amber pada akhirnya terlihat sedih, di mana Wade yang menyatakan hal itu pun tidak tega dan pada akhirnya berjanji akan membantu si Amber untuk kembali mengambil laporannya. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di suatu tempat, di mana tempat itu sendiri ibarat kata tempat penyaringan laporan. Di mana di sana ada elemen tanah yang bernama Fern, di mana di saat itulah Wade pun pada akhirnya so asik kepada si Fern agar bisa kembali menarik suratnya. Yang dimana di perbincangan mereka, si Wade ini sebenarnya ingin mengambil hati milik si Fern dengan menceritakan tentang kisah sedih milik si Amber. Ya, jikalau toko itu ditutup, itu merupakan toko satu-satunya yang dimiliki oleh ayahnya dan ayahnya sangat menyayangi toko tersebut. Akan tetapi, si Amber ini tidak ingin menceritakan tentang kisah itu yang dikarenakan kisah itu sendiri merupakan privasi, hingga cekcok pun terjadi di antara mereka berdua hingga mengakibatkan emosi milik si Amber pun meledak. Yang tentu aja mengakibatkan tempat itu pun pada akhirnya hangus terbakar hingga Fern pun tidak peduli kembali dan ia pun menyerahkan laporan itu ke kantor pusat. Fern juga mengatakan bahwasannya toko milik ayah si Amber akan ditutup dalam waktu 1 minggu sesuai proses pengerjaan. Setelah hal itu, scene pun berganti di mana kita diperlihatkan Amber yang baru saja tiba di rumahnya.
di mana Ember terkejut ketika melihat tokonya yang tutup dan seketika itulah Ember pun berlari menuju basement. Di mana ternyata sang ayah dan juga ibunya sedang menutup pipa-pipa yang bocor di mana sang ayah juga belum mengetahui bahwasannya ulah pipa-pipa bocor itu merupakan ulah si Ember. Dan malahan sang ayah ini menyimpulkan bahwasannya pipa-pipa bocor yang berada di sana merupakan ulah elemen air yang dikejar oleh Ember sebelumnya. Si Ember juga tentu saja menutupi bahwasannya itu merupakan ulah dirinya karena dia takut ayahnya akan kecewa nantinya. Sang ibu di sana juga ikut bercerita kepada si Ember tentang callback kisah masa lalu dirinya dan juga sang ayah. Sewaktu dulu di Pulau Api di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya hidup sang ayah dan juga hidup sang ibu benar-benar makmur di sana. Dan juga membangun toko hingga sewaktu-waktu di saat mereka sedang berdagang tiba-tiba muncullah suatu badai yang sangat amat besar. Yang tentu saja terpaan badai itu sendiri dan juga kilat-kilat yang ada di dalam badai itu menghancurkan rumah milik sang ayah dan juga sang ibu. Nggak mau hal itu terulang lagi dan dapat membahayakan keluarganya, sang ayah pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut. Barney lalu memberikan salam perpisahan kepada sang ayah, akan tetapi ayah dari Barney tidak kunjung memberikan balasan salam perpisahan. Yang dimana ayah dari Barney nampaknya tidak setuju ketika Barney meninggalkan pulau tersebut. Hingga mereka pun berlayar meninggalkan Pulau Api dan balik lagi ke masa sekarang. Tentu saja Ember yang mendengar cerita kedua orang tuanya pada akhirnya berjanji akan menjadi pribadi yang diinginkan oleh sang ayah dan juga sang ibu. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan si Ember yang ternyata menemui si Wade. Di mana si Ember mengatakan kepada si Wade bahwasannya dia ingin bertemu dengan bosnya hingga Wade pun pada akhirnya menyetujui dan mengajak si Ember untuk bertemu dengan bosnya. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di tempat olahraga, yang dimana di tempat olahraga itu seperti tempat olahraga basket. Dimana di sana, Ember ini pada akhirnya langsung menjelaskan kepada si bos milik si Wade yang bernama Gale, dimana si Ember ini berusaha membujuk si Gale untuk tidak menutup toko miliknya. Tentu saja Gale ini tidak mau hingga perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua, terlebih lagi tim yang didukung oleh si Gale yaitu Windbreaker sedanglah kalah. Di saat itu jugalah Wade berusaha mencairkan suasana dengan melakukan selebrasi-selebrasi ala elemen air. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja di mana Wade pada akhirnya mendukung salah satu pemain yang dimana terlihat noob cupu dan tidak bisa bermain basket hingga pada akhirnya sang pemain itu pun menunjukkan skillnya yang sesungguhnya. Hingga pemain noob itu pun pada akhirnya membawa Windbreaker berhasil menang dalam pertandingan tersebut. Di jalan pulang, sang bos yang emosinya sudah mulai membaik akibat timnya yang menang pada akhirnya menyetujui apa yang diinginkan oleh si Ember yaitu tidak menutup toko milik sang ayah. Akan tetapi, semua hal itu tidaklah semudah apa yang diinginkan oleh si Ember yang dikarenakan membutuhkan satu syarat. Yang dimana kota Element City sedang banyak sekali mendapatkan keluhan akibat pipa yang bocor di mana sang bos tidak mengetahui apa penyebabnya. Dan jelas satu syarat itu sendiri yaitu si Ember dan juga Wade disuruh untuk mencari apa penyebab pipa bocor dan disuruh untuk membetulkannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Ember adalah si Ember ini pada akhirnya pulang ke rumahnya bersama si Wade dan menciptakan sebuah balon udara untuk mengikuti saluran pipa. Yang dikarenakan jikalau mereka berjalan kaki akan menempuh waktu yang sangat amat lama. Setelah balon udara siap, mereka pun pada akhirnya terbang dan di saat itulah mereka pun mengikuti aliran pipa sambil bercerita satu sama lain. Si Ember menceritakan masa lalu dirinya ya di mana dia dulu ingin mendatangi suatu pameran bunga yang sangat ia sukai ya akan tetapi ia ini tidak diperbolehkan masuk akibat ia adalah elemen api. Dan terlihatlah di antara mereka berdua ini timbullah benih-benih cinta. Setelah menempuh perjalanan yang lama, pada akhirnya kita ini diperlihatkan penyebab pipa-pipa bocor adalah sebuah bendungan yang menampung air ternyata telah hancur. Mereka berdua pun pada akhirnya gercep turun ke bawah untuk menutup separuh bendungan itu yang hancur. Jikalau nggak ditutup sesegera mungkin, air dari bendungan itu sendiri dapat mengalir langsung ke tempat para elemen api tinggal. Di mana Wade menahan air dari bendungan itu, sementara Ember melemparkan tumpukan pasir kepada si Wade hingga pada akhirnya mereka berdua pun berhasil membendung bendungan tersebut. Dirasa misi mereka berhasil, Wade pun pada akhirnya mengajak si Ember untuk kencan di keesokan harinya hingga si Ember pun mengiyakan akan hal itu. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya di mana Ember yang sudah menyelesaikan pekerjaan di toko pada akhirnya langsung jalan dengan Wade. Dimulai dari mereka yang melakukan photobooth yang terlihat ya, you know lah.
Dilanjutkan menonton bioskop, melihat pemandangan kota, lalu membikin lalu minum bersama, yang tentu saja di mana si Amber tidak bisa meminum minuman itu karena minuman yang akan menyentuh dirinya sudah menguap menjadi udara. Semakin hari, kedekatan mereka berdua pun semakin dekat, hingga sang ibu pun pada akhirnya mengetahui tentang si Amber yang sedang dekat dengan seseorang. Beralih ke taman, di mana kita diperlihatkan Amber dan juga Wade yang sedang bersenang-senang. Di mana Amber seakan tidak ada ketakutan sama sekali dengan air, yang jelas-jelas mereka berdua tuh udah beda elemen. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan bahwasannya bendungan yang dibuat oleh Wade dan juga Amber kembali bocor. Dan tentu saja hal itu sendiri juga mengakibatkan toko milik si Amber pipanya mengalami kebocoran yang mengakibatkan api biru hampir padam. Tanpa diduga, tiba-tiba Wade pun muncul di sana, di mana si Wade ini mengatakan kepada si Amber tentang bendungan yang kembali bocor. Wade juga menjelaskan tentang Ian salahkan karena menggunakan pasir pembangunan. Akan tetapi, kehadiran si Wade ini disadari oleh sang ayah hingga pada akhirnya si Wade ini berpura-pura bahwasannya dia merupakan pencicip makanan handal. Hingga pada akhirnya sang ayah mengasih sebuah makanan untuk dicicipi oleh Wade yang tentu saja Wade yang akhir tidak cocok dengan makanan tersebut. Setelah akan hal itu, sang ayah juga memfoto si Wade dan pada akhirnya menempelkan si Wade di tempat band dari toko Fireplace. Singkat cerita, kita ini diperlihatkan Amber dan juga Wade yang sedang memasukkan pasir ke dalam karung untuk kembali mendambal bendungan. Di sana, si Amber ini curhat kepada si Wade bahwasannya dia tuh sebenarnya nggak mau nerusin toko milik ayahnya yang dikarenakan itu bukan hobi miliknya. Sang ayah juga nggak menanyakan tentang apa yang diinginkan oleh si Amber hingga hal itu sendiri membuat si Amber ini merasa sedih. Namun ia tidak akan mengecewakan keluarganya, apalagi sang ayah, hingga tanpa sengaja si Amber ingin membuat sebuah bola kaca dari pasir, hingga mendapatkan ide untuk menambal bendungan itu dengan kaca. Setelah hal itu, kita ini diperlihatkan bahwasannya Amber yang pulang ke rumah menemukan bahwasannya kondisi sang ayah sudah semakin memburuk. Setelah membopong sang ayah ke kamar, si Amber ini pada akhirnya bergegas menuju rumah si Wade. Setibanya di sana, si Amber ini menanyakan apakah si Gale sudah mencabut laporannya apa belum. Agar tokonya tidak ditutup, namun si Wade ini belum mendapatkan telepon balasan dari si Gale. Wade malahan mengajak si Amber untuk makan malam di rumahnya karena sedang ada kumpul keluarga, sehingga si Amber tidak bisa menolak akan hal tersebut. Oh honey, you won't believe what your baby needs today. Tibanya di dalam rumah si Wade, kita ini mengetahui sebuah fakta bahwasannya Wade ini merupakan yeteam atau tidak memiliki ayah hingga pada akhirnya mereka pun berbincang bersama. Berbeda jauh dengan keluarga milik si Amber yang tidak welcome dengan elemen air, di mana keluarga milik si Wade sendiri sangat amat welcome kepada si Amber dan bahkan menyambut dirinya. Tanpa sengaja, salah satu teko kaca yang berada di sana pun pecah hingga pada akhirnya Amber berhasil membenarkan teko kaca itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Setelah melihat bakat yang dimiliki oleh Amber, ibu dari Wade ini berinisiatif untuk mendaftarkan Amber di tempat membuat kerajinan kaca. Yang dimana tentu saja bakat dari si Amber ini bakal dibayar jauh lebih mahal. Wade dan juga saudaranya yang berada di sana menjelaskan kepada si Amber bahwasannya kota Element City ini sebenarnya rata-rata terbuat dari kaca. Setelah mengetahui akan hal itu, Amber ini merasa senang akibat bakatnya yang akan membantu banyak sekali masyarakat. Akan tetapi, ia ini mengingat kembali bahwasannya sang ayah menginginkan dirinya untuk menjaga toko Fireplace. Seketika itulah, Amber pun pada akhirnya pamitan kepada keluarga Wade bahwasannya ia ingin pulang, namun di depan ternyata si Wade ini kekeh mau ikut si Amber. Setibanya di depan rumah, si Amber ini menjelaskan kepada si Wade bahwasannya keinginan untuk menjaga toko dan juga menjaga api biru itu bukanlah keinginan dirinya, melainkan keinginan dari sang ayah, yang dimana sang ayah juga tidak menanyakan langsung tentang apa yang diinginkan oleh dirinya. Tanpa diduga, ternyata sedari tadi, ibunya Amber ini telah membuntuti mereka berdua hingga pada akhirnya ibunya Amber ini marah-marah kepada si Amber karena dekat dengan air. Dijelaskanlah oleh ibunya si Amber bahwasannya air dan juga api tidak akan bisa bersatu, apalagi bersentuhan. Ia pun mengeluarkan alat-alatnya untuk mengamal mereka berdua akankah jodoh hingga pada akhirnya, ya, you know lah. Si Amber. Di saat sang ibu ingin mengatakan cocok atau tidaknya, tiba-tiba ayah dari Amber ini terbangun hingga mengakibatkan Wade pun pada akhirnya harus pergi dari sana. Sang ayah pada akhirnya memberikan sebuah hadiah yang berupa lambang toko milik si Amber.
Ya di mana sang ayah mengatakan bahwasannya besok ia akan merayakan kepensiunannya dan menyuruh si Amber untuk mengambil alih toko miliknya. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Amber yang menemui Wade untuk mengasih sebuah hadiah. Dan memberikan sebuah hadiah kepada si Wade lalu mengatakan bahwasannya ia akan meneruskan toko milik ayahnya. Tentu saja Wade yang mendengarkan hal itu pun kaget yang dikarenakan Amber sebelumnya mengatakan bahwasannya ia ingin melakukan hal yang ia inginkan. Dan pada akhirnya sebelum Amber ini pergi, Wade ini ingin mengasih suatu hal kepada si Amber. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di suatu tempat di mana tempat itu sendiri merupakan tempat di mana dulu Amber ingin melihat sebuah bunga yang ia sukai. Di sana juga ternyata ada Gale yang tiba-tiba membuat sebuah balon udara agar si Amber bisa masuk ke dalam sana. Wade juga menjelaskan bahwasannya ini semua ia lakukan agar si Amber ini tidak mendengarkan orang lain dan menjadi dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Amber pun meloncat masuk ke dalam balon udara itu dan dari situlah Wade pun juga ikutan masuk ke dalam air dan mendorong balon udara itu untuk masuk ke dalam sana. Di mana tadi Gale ini memperingatkan bahwasannya balon udara itu hanya bertahan 20 menit hingga pada akhirnya balonnya pun tiba-tiba kempes. Yang mengakibatkan Wade membawa Amber cepat-cepat untuk pergi dari tempat tersebut. Setibanya di luar, kita ini diperlihatkan Wade yang berusaha meyakinkan si Amber bahwasannya api dan juga air itu bisa bersatu. Dilanjutkan dari mereka berdua yang berusaha berpegangan satu sama lain hingga pada akhirnya tepat di malam harinya, kita ini diperlihatkan pesta besar-besaran kepada ayahnya si Amber yang hendak ingin pensiun. Tak lama kemudian, logo pun pada akhirnya telah diganti menjadi Amber Fireplace yang dimana telah diresmikanlah bahwasannya Amber menjadi pemilik baru dari toko Fireplace. Di saat ayahnya hendak mulai pidato, tanpa diduga, tiba-tiba Wade ini muncul di sana. Dengan lantangnya, di sana Wade ini berkata bahwasannya Amber tidak menyukai pekerjaan yang ia jalani sekarang. Di sana, Wade juga menjelaskan lagi mengapa si Amber ini ketika menghadapi pelanggan emosinya tidak stabil. Yang dikarenakan menjaga toko bukanlah keinginan dirinya, yang melainkan si Amber ini sedang mencari apa yang ia inginkan sekarang. Ditutup dari Wade yang menyatakan cintanya kepada si Amber, hingga tiba-tiba Amber ternyata menolak cinta dari Wade. Lalu Amber mengusir Wade dari sana, hingga Wade yang kesal pun tanpa sengaja mengasih tahu tentang kebocoran pipa di toko Fireplace itu merupakan ulah si Amber. Sang ayah yang mendengar akan hal itu pun merasa kecewa dan dibohongi hingga pada akhirnya ia membatalkan pewarisannya dan tidak jadi pensiun. Hai, you caused leak and shock. Singkat cerita, Amber yang galau pada akhirnya pergi ke daerah pesisir pantai di mana di sana ia ingin merenungi nasibnya. Di sisi yang sama, kita ini diperlihatkan Wade yang juga sangat amat galau di mana dia ini hendak meninggalkan kota Element City dan memulai hidupnya yang baru. Yang dikarenakan dia juga udah gak ada kesempatan agar bisa bertemu dengan Amber kembali. Bersamaan dengan hal itu, ternyata volume air di bendungan sudah semakin banyak yang mengakibatkan bendungan sudah tidak lagi bisa bertahan dan pada akhirnya hancur. Air itu sendiri melewati banyak sekali bangunan dan menghancurkan bangunan-bangunan itu hingga air itu sendiri sekarang sudah menuju distrik api. Amber yang menyadari akan hal itu pada akhirnya dengan cepat berusaha sampai di distrik api dan memperingati semua orang bahwasannya air akan tiba. Dari kejauhan, Wade juga menyadari akan hal itu. Beralih kepada Amber kembali di mana kedua orang tuanya berhasil menyelamatkan dirinya sementara Amber berusaha menyelamatkan api biru turun-temurun. Di waktu yang tepat juga, ternyata tiba-tiba Wade ini juga datang untuk membantu si Amber. Dengan cepat, Amber ini menyuruh Wade untuk menjaga pintu sementara dia berusaha membangun dinding penghalang antara air dan juga api biru. Akan tetapi, semua hal itu sangatlah sia-sia yang mengakibatkan mereka terpojok di suatu ruangan. Amber yang berpikiran api biru telah padam, akan tetapi tiba-tiba Wade ternyata membawa sedikit api biru yang dimana api biru masih bisa diselamatkan. Mereka yang berusaha pergi melalui cerobong asap, akan tetapi tiba-tiba benturan hebat pun terjadi yang mengakibatkan cerobong asap itu pun tertutup.
Dan di saat itulah keadaan pun semakin genting akibat mereka terjebak di sebuah tempat perapian. Di mana Wade yang notabene adalah air, jikalau dipikir dengan hukum fisika, air bertemu dengan api di ruang perapian, maka mengakibatkan air akan semakin menguap. Hal itulah yang dirasakan oleh Ember ini sekarang, di mana Ember berusaha membuka celah yang tertutup kembali, akan tetapi ia tidak bisa. Di saat dan juga di detik itulah, mereka berdua pun mengungkapkan rasa mereka masing-masing. Di mana Ember pada akhirnya menerima cinta dari Wade. Setelah akan hal itu, airnya sudah semakin surut, pada akhirnya Ember pun berhasil ditemukan. Mereka semua yang berada di sana juga menanyakan keberadaan si Wade hingga Ember mengatakan bahwasannya Wade telah berkorban demi menyelamatkan dirinya dan juga Api Biru. Di saat itulah Ember ini mengatakan bahwasannya ia tidak ingin jadi apa yang diinginkan oleh sang ayah, yaitu menjaga toko. Sambil menangis, Ember memberikan api biru milik ayahnya, hingga di saat itulah ayahnya mengerti apa yang diinginkan oleh sang anak dan pada akhirnya memeluk anaknya. Tiba-tiba ada suara nangisan kecil yang seakan dia ini menangis melihat keromantisan keluarga milik si Ember. Ember yang mengetahui itu adalah Wade menadangkan sebuah wadah dan membuat si Wade ini semakin menangis hingga pada akhirnya Wade pun muncul kembali. Dan di saat itulah Ember pun merasa bahagia karena bisa melihat Wade kembali hingga mereka pun berciuman. Semenjak saat itulah semua elemen pun pada akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam toko Fireplace. Sang ayah juga sudah menikmati pensiunnya di mana di saat itulah ternyata toko sudah diberikan kepada saudaranya. Di luar sudah tidak ada distrik api, melainkan mereka semua sudah tinggal secara bersamaan dan tidak ada yang memisahkan antara distrik api dan distrik lainnya. Scene pun berganti ke dermaga di mana kita diperlihatkan bahwasannya Ember dan juga Wade yang ingin meninggalkan kota Element City. Dan ingin memulai hidup barunya di suatu kota yang dikarenakan Ember telah diterima menjadi kerajinan kaca. Scene pun ditutup di mana kita diperlihatkan Ember yang memberikan salam perpisahan kepada sang ayah. Dan sang ayah pun membalas salam perpisahan tersebut. Dan film pun tamat.